ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Untuk pembahasan kali ini, baik langsung saja teman-teman sekalian, kita masuk pada bagian yang pertama. Ini menjadi penting untuk kita uraikan guna mengetahui rahasia di balik salat. Baik, esensi sholat. Kenapa kita mesti menunaikan sholat? Ini pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh setiap muslim dan harus diketahui oleh insan beriman. Kenapa seorang muslim mesti sholat? Baik teman-teman sekalian, barangkali akan ada banyak jawaban kita temukan, baik dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam Al-Quran, tentunya dari paparan ulama yang sampai kepada kita. Nah, kalau kemudian kita kumpulkan semua itu dan kita kristalisasikan, maka ada turunan-turunan jawaban yang sangat dalam, yang bahkan menantang kita untuk membuktikan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kristalisasi dari jawaban-jawaban Al-Quran, keterangan-keterangan Nabi dan pemaparan ulama dari dua sumber utama ini terkristalisasikan pada tiga bagian penting. Yang pertama, teman-teman sekalian, sholat itu adalah menjadi pembuktian pertama akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ditanya apa buktinya iman kita kepada Allah, ini poinnya. Apa buktinya iman kita kepada Allah? Nah, maka pembuktian itu terletak kepada sholatnya seorang hamba. Karena itulah Allah tegas pertama kali menempatkan kalimat sholat dalam Al-Quran itu setelah kata iman. Kita turunkan misalnya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga, ya, ketika Allah menyifati orang-orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu, orang yang baik itu, orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun tidak nampak dalam pandangan dia saat di dunia, ya, karena keterbatasan, perbedaan dimensi dan lain sebagainya. Namun keyakinan yang kuat tanpa ragu ini lalu dia buktikan. Apa pembuktiannya? Wa yuqimunas shalah. Salat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian pertama dari iman kita kepada Allah. Jadi kalau seorang ingin diketahui apakah dia beriman kepada Allah, benar-benar dia punya iman, maka pembuktian pertamanya itu terletak kepada salatnya. Bisa dilihat dalam salatnya. Karena itulah Nabi itu tegas menyampaikan, kalau kita urutkan misalnya dalam hadis riwayat Muslim, ya, jadi ada beberapa kitab-kitab sahih bahkan langsung menegaskan dengan redaksi yang sangat tegas sekali, ya, hadis riwayat Muslim, ya, juga ada hadis riwayat At-Tirmidzi, nanti kita temukan juga dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, ada lagi nanti dalam riwayatnya Imam An-Nasai, ini dalam diksi yang serupa, ya, redaksi yang serupa, esensi yang sama, ya. Imam An-Nasai juga menyantumkan hadis ini. Ini riwayatnya diambil dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jelas sekali, ya, bahkan sebagian menempatkan dalam Kitabul Iman. Anda bayangkan, ya, untuk membuktikan iman itu, ya, selevel Al-Imam At-Tirmidzi menempatkan dalam Kitabul Iman, ya, kemudian Al-Imam An-Nasai menempatkan dalam Kitabus Shalah. Jadi korelasi antara iman dengan salat, untuk membuktikan keimanan itu maka dilihat dalam salatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan fikih sholat Nabi oleh Ustadz Adi Hidayah pada bagian pertama ini, dan akan dilanjutkan pada bagian kedua dan seterusnya masih terkait tentang kelanjutan fikih sholat Nabi. Demikian, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Untuk pembahasan kali ini, baik langsung saja teman-teman sekalian, kita masuk pada bagian yang pertama. Ini menjadi penting untuk kita uraikan guna mengetahui rahasia di balik salat. Baik, esensi sholat. Kenapa kita mesti menunaikan sholat? Ini pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh setiap muslim dan harus diketahui oleh insan beriman. Kenapa seorang muslim mesti sholat? Baik teman-teman sekalian, barangkali akan ada banyak jawaban kita temukan, baik dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam Al-Quran, tentunya dari paparan ulama yang sampai kepada kita. Nah, kalau kemudian kita kumpulkan semua itu dan kita kristalisasikan, maka ada turunan-turunan jawaban yang sangat dalam, yang bahkan menantang kita untuk membuktikan keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kristalisasi dari jawaban-jawaban Al-Quran, keterangan-keterangan Nabi dan pemaparan ulama dari dua sumber utama ini terkristalisasikan pada tiga bagian penting. Yang pertama, teman-teman sekalian, sholat itu adalah menjadi pembuktian pertama akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ditanya apa buktinya iman kita kepada Allah, ini poinnya. Apa buktinya iman kita kepada Allah? Nah, maka pembuktian itu terletak kepada sholatnya seorang hamba. Karena itulah Allah tegas pertama kali menempatkan kalimat sholat dalam Al-Quran itu setelah kata iman. Kita turunkan misalnya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga, ya, ketika Allah menyifati orang-orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu, orang yang baik itu, orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun tidak nampak dalam pandangan dia saat di dunia, ya, karena keterbatasan, perbedaan dimensi dan lain sebagainya. Namun keyakinan yang kuat tanpa ragu ini lalu dia buktikan. Apa pembuktiannya? Wa yuqimunas shalah. Salat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuktian pertama dari iman kita kepada Allah. Jadi kalau seorang ingin diketahui apakah dia beriman kepada Allah, benar-benar dia punya iman, maka pembuktian pertamanya itu terletak kepada salatnya. Bisa dilihat dalam salatnya. Karena itulah Nabi itu tegas menyampaikan, kalau kita urutkan misalnya dalam hadis riwayat Muslim, ya, jadi ada beberapa kitab-kitab sahih bahkan langsung menegaskan dengan redaksi yang sangat tegas sekali, ya, hadis riwayat Muslim, ya, juga ada hadis riwayat At-Tirmidzi, nanti kita temukan juga dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, ada lagi nanti dalam riwayatnya Imam An-Nasai, ini dalam diksi yang serupa, ya, redaksi yang serupa, esensi yang sama, ya. Imam An-Nasai juga menyantumkan hadis ini riwayatnya diambil dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jelas sekali, ya, bahkan sebagian menempatkan dalam Kitabul Iman. Anda bayangkan, ya, untuk membuktikan iman itu, ya, selevel Al-Imam At-Tirmidzi menempatkan dalam Kitabul Iman, ya, kemudian Al-Imam An-Nasai menempatkan dalam Kitabus Shalah. Jadi korelasi antara iman dengan salat, untuk membuktikan keimanan itu maka dilihat dalam salatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan fikih sholat Nabi oleh Ustadz Adi Hidayah pada bagian pertama ini, dan akan dilanjutkan pada bagian kedua dan seterusnya masih terkait tentang kelanjutan fikih sholat Nabi. Demikian, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin.